paratiroid ini sebenarnya tidak murni paratiroid ya. Nanti kita itu belajar tentang regulasi kadar kalsium oleh paratiroid, kalsitonin, vitamin D, dan bagaimana perannya pada pembentukan dan menjaga fungsi tulang. Jadi beringat ya, yang tadi sudah diajarkan pada kuliah-kuliah sebelumnya. Jadi paratiroid adalah termasuk kelenjar yang menghasilkan hormon, di mana dia ada 4 ya, ada 4 kelenjar paratiroid di belakang dari kelenjar tiroid yang nanti akan memproduksi paratiroid hormon. Jadi paratiroid hormon itu termasuk dalam freestanding organ atau standing gland ya. Jadi dia berdiri sendiri, dikendalikan oleh kadar kalsium. Nah, ini tadi sudah kita pelajari. Nah, jadi freestanding atau yang diregulasi oleh kadar kalsium ada 2. Yang pertama ada paratiroid hormon, paratiroid gland atau kelenjar paratiroid yang akan menghasilkan paratiroid hormon oleh sel chief yang nanti akan bekerja pada tulang untuk mempengaruhi resorpsi tulang. Sedangkan satu lagi yang merupakan antagonisnya atau musuhnya paratiroid yaitu sel C yang akan menghasilkan kalsitonin. Kalsitonin akan menghambat osteoklas sehingga osteoklasnya tidak melakukan resorpsi tulang sehingga tulangnya menjadi lebih kuat. Itu adalah pengaruh dari kalsitonin dan PTH pada kalsium dan tulang. Terus kemudian selain itu ada juga freestanding hormon yang nanti dipelajari khusus yaitu untuk metabolisme glukosa, yakni sel beta dan sel alfa yaitu glukagon dan insulin, kemudian ditambahin somatostatin dan pankreatic polypeptide. Nanti kuliah pankreas sama dokter Dini ya. Nah, kita hanya akan ngomong tentang dua hormon. Yang pertama adalah hormon paratiroid, yang satunya adalah hormon kalsitonin. Nah, paratiroid kalian harus tahu anatomi, histologi, fisiologinya nanti ya. Jadi anatominya bahwa paratiroid gland itu ada 4 ya, ada 4 set. 1, 2, 3, 4 berada di belakang tiroid. Jadi dia merupakan kelenjar kecil ya, ini bobotnya paling cuma 0,5 gram, berada di balik tiroid, jadi harus secara posterior. Karena ukurannya kecil, seringkali pada operasi tiroid atau operasi-operasi pada daerah leher itu secara tidak sengaja menyebabkan jadi paratiroidnya katut terambil gitu ya, iatrogenik. Jadi terjadi pengambilan dari paratiroid tanpa disadari. Paratiroid gland itu berposisi di sini ada paring, terus di sini ada apa ini namanya esofagus ke bawah ya, terus dia nempel di sini. Nah, jadinya perubahan dari kelenjar paratiroid itu seringkali tidak nampak. Nah, jadi kalau perubahannya pada tiroid ketok, karena dia di permukaan bagian depan. Tapi kalau paratiroid gak kelihatan. Jadi ukuran dari kelenjar paratiroid itu sekitar 3 kali 6 mili, jadi cuma setengah senti, dengan berat sekitar 0,4 gram atau setengah gram, ya cuma 500 miligram. Berada dalam tiroid yang dikasih kapsul ya. Jadi kelenjar tiroid itu punya kelenjar, terus dia punya kapsulnya sendiri, terus dibalik kapsulnya kelenjar tiroid ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid punya kapsulnya juga. Jadi setiap punya kapsul dan dia punya mikrovaskulatur. Jadi kapiler-kapiler yang berasal dari arteria tiroida inferior. Jadi dari arteri tiroid inferior dan arteri pecahan-pecahan atau cabang-cabang dari retikular stroma. Jadi dari arteri retikularis yang kemudian akan memberikan support pada sel-sel sekretorik dari paratiroid yang bentuknya elongated, jadi bentuknya manjang-manjang begini. Sel-sel kelenjar paratiroid kita bagi menjadi 2 utamanya, yaitu sel prinsipal atau sel chief. Nah, sel chief ini yang menghasilkan kelenjar paratiroid, yang menghasilkan hormon paratiroid. Nah, dia disebut sebagai endocrine cell, sedangkan
Oxyphil cell kita sebut sebagai sustainer cell. Jadi sel apa sustentakuler ya. Sel yang mempertahankan fungsi bukan mempertahankan fungsi dan struktur dari sebuah jaringan. Nah, itu kita sebut sebagai sel-sel sustentakuler. Nah, kemudian sel Chief ini memiliki struktur dia bentuknya kecil ya, poligonal. Jadi dengannya bentuk yang enggak spesifik, yang poligon jadi banyak sisi, terus memiliki inti yang bulat ya. Ketika dia diwarna dia pucat dan sitoplasmanya sedikit asidofilik. Asidofilik itu warnanya agak merah ya. Terus kemudian mengandung granula-granula yang mengandung paratiroid dan ketika dia menua, maka granula-granula sekretorik itu akan menghilang dan lama-lama jadi lemak atau lama-lama jadi sel oksifil. Jadi diteorikan bahwa sel prinsipal itu kalau dia tua, dia bisa jadi adiposit, jadi sel-sel lemak, atau dia malah berubah menjadi sel oksifil. Khasnya pada oksifil itu adalah sel-selnya kecil ya, sangat kecil. Jadi selnya itu lebih sedikit dari jumlah selnya lebih sedikit daripada sel C. Terus kemudian bentuknya sangat asidofilik. Sangat asidofilik itu berarti sangat merah ya, dengan bentuk yang abnormal, mitokondrianya itu nggak bagus gitu ya, karena mitokondrianya nggak bagus dia nggak mampu menghasilkan hormon paratiroid, kalaupun ada itu jumlahnya sangat sedikit dan itu kalau dia merupakan transisional dari prinsipal. Jadi ossifil cell itu secara dasar dia tidak mampu menghasilkan PTH kecuali dia adalah kelanjutan dari ossifil cell. Jadi ossifil cell yang pas chief cell yang menua itu nanti dia akan berubah jadi sel oksifil kan atau jadi sel adiposit. Jadi kalau dia masih mensintesa PTH berarti dia dulunya adalah sel chief atau sel prinsipal yang berubah menjadi sel oksifil. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi dia punya pembuluh darah di dalam ya. Jadi dia ini uh, menghasilkan mikrovaskulatur yang masuk ke dalam dari arteria tiroidea inferior dan arteria reticularis. Nah, dia masuk, kemudian nampak lobul, jadi nampak bunder-bunder begitu, ya, nampak ada tempat-tempatnya sendiri-sendiri. Terus kemudian didapatkan sel chief. Sel chief itu yang asidofilik ya, jadi agak merah, intinya jelas, bundar. Sedangkan oksifil itu yang bentuknya tidak jelas, terus kemudian sitoplasmanya sangat merah, sedangkan inti selnya itu kecil dan tidak tidak mendominasi ukuran sel. Jadi kalau sel chief itu khas, jadi dia akan nampak bundar, besar ya, terus kemudian ya jadi sel chief ya. Jadi dia bundar, terus sitoplasmanya lebih pekat, dan kemudian dia mampu menghasilkan hormon paratiroid dengan mitokondria yang normal strukturnya. Nah, paratiroid cells yang terdiri dari sel chief sama sel oksifil tadi itu memiliki perbedaan yang utama adalah ada tidaknya yang kita sebut sebagai calcium sensing receptor. Jadi CASR. CASR ini menjadi petunjuk dia adalah chief cell atau oxyphil cell. Kalau chief cell di samping strukturnya dia juga punya CASR dan dia punya glikogen. Sedangkan oksifil itu enggak. Jadi mitokondrianya bentuknya aneh, retikulum endoplasmiknya juga bentuknya aneh. Terus kemudian dia kalau dikasih warna sangat peteng, sangat merah. Kalau ini slightly kemerahan, terus kemudian dia tidak memiliki Golgi dan retikulum endoplasma yang halus itu yang nampak gitu ya. Jadi RE halusnya dia itu nggak pati ketok, sedangkan RE kasarnya dia kelihatan. Oleh sebab itu dia dominan hanya untuk menjaga atau mempertahankan lingkungan, sedangkan C-cell itu untuk menghasilkan PTH. Makanya dia punya granula-granula PTH, punya kalsium sensing reseptor, punya glikogen untuk hidupnya dan juga untuk mensustain dirinya, serta dia mampu mensintesis paratiroid hormon. Jadi paratiroid hormon itu, bentar. Jadi nanti, sorry.
Jadi paratiroid hormon itu pada dasarnya terdiri atas pre-pro-paratiroid hormon. Nanti dipotong menjadi pro-paratiroid hormon, terus akhirnya menjadi paratiroid hormon. Jadi paratiroid hormon sendiri itu cuma 1 sampai 18. Sedangkan kalau masih ada gugus bagian depannya, 6 asam amino ini, jadi sekitar 6 asam amino, kita sebut sebagai sebagai prohormon. Kalau dia sampai 31, jadi asam amino di depan paratiroidnya dia masih ada 31, berarti dia pro paratiroid. Khasnya N terminal itu berada di ujung dari preprohormonnya, sedangkan C terminalnya selalu di belakang. Paratiroid cells itu tadi ya ada pembuluh darahnya. Jadi kamu bisa lihat chief cell itu intinya besar ya, intinya besar. Terus kemudian dia punya banyak sitoplasma di dalam sitoplasma bukan banyak. Dia masih punya banyak granula di dalamnya. Kalau oxyphil cell tuh enggak. Jadi DE itu bentuknya standar, itunya cuma satu. Terus kemudian isi dari dalamnya dia tidak terlalu kelihatan. Jadi selnya itu seperti tidak terlalu hidup gitu ya. Nah, ini mitokondrialnya sudah nggak kelihatan, RE kasarnya saja yang ada, RE halusnya nggak ada. Nah, terus di antara paratiroid hormon, di antara sel-sel paratiroid ini didapatkan vaskulatur, jadi didapatkan vessel-vessel pembuluh darah kecil-kecil yang kemudian memberi makan atau memberi nutrisi kepada sel-sel yang ada di dalam paratiroid gland. Jadi paratiroid gland ini karena ukurannya kecil, maka dia tidak punya pembuluh darah khusus yang memberi makan dia. Jadi memberi makannya dia itu melalui mikrovaskulatur yang nyusup di antara sel-sel yang ada begitu. Nah, mikrovaskulatur yang nyusup ini dia memiliki struktur ini yang berbeda ya. Jadi mikrovaskulaturnya ini jadi vaskularnya ini memiliki gap junction yang besar ini ya. Jadi dia memiliki celah di antara sel yang besar. Kenapa? Karena kalau dilepaskan paratiroid hormon, kalau ini celahnya kecil, maka paratiroidnya nggak bisa masuk ke dalam darah. Karena nggak bisa masuk ke dalam darah, ya tidak akan bisa merubah pada paratiroid hormon di dalam darah. Jadi di dalam paratiroid hormon itu didapatkan didapatkan pembuluh darah kecil-kecil mikrokapiler yang kebanyakan memiliki ini gap yang besar atau yang kita sebut sebagai kapiler sinusoid. Jadi kapiler dengan jarak yang besar sehingga kemudian barang-barang yang ada di sekitar sini ya misalnya setelah dilepaskan tuh dia bisa langsung masuk ke dalam darah. Sedangkan paratiroid hormon itu pada dasarnya dibentuk oleh sel prinsipal atau sel chief. Dia penting untuk meregulasi kadar kalsium dan memiliki 3 tempat target utama. Yang pertama, dia akan bekerja ke osteoblast dulu. Kenapa kok bekerja di osteoblast? Karena osteoblast itu mampu menghasilkan protein yang dapat memicu aktivitas dari osteoklas yang kita sebut sebagai RANK. Saya lupa kepanjangannya. Jadi RANKL. Nah, RANKL ini akan nempel pada RANK reseptor. Nah, RANK reseptor itu ada di osteoklas. Sehingga ketika osteoklas ditempeli oleh osteoblast stimulating factor ini, jadi osteoblast stimulating factor ini akan menyebabkan jadi RANKL ligan akan nempel pada RANK reseptor di osteoblast sehingga terjadi aktivasi. Ketika terjadi aktivasi, maka osteoklasnya akan jadi aktif. Jadi osteoklasnya jadi hidup, dia besar, maringono membentuk yang kita sebut sebagai brush border. Jadi terus dia membentuk jonjot-jonjot begitu. Karena dia jonjot-jonjot, dia nempel, timbul resorption peak. Jadi membentuk seperti kawah begitu. Kawahnya ini kemudian dikasih kasih asid, jadi dikasih apa namanya semacam jadi dirubah suasananya menjadi asam. Ketika suasana dirubah menjadi asam, asam ini kemudian merusak
struktur dari kalsium dan fosfat yang ada di dalam tulang, sehingga kemudian terjadilah proses resorpsi tulang. Nah, ketika terjadi proses resorpsi tulang, maka kadar kalsium akan meningkat dalam darah karena kalsiumnya setelah dipecah, dia akan masuk dalam darah, sehingga kadar kalsiumnya meningkat. Itu satu. Yang nomor dua, dia pergi ke ginjal. Ngapain dia? Yang pertama, dia akan melakukan aktivasi dari protein yang menyebabkan terjadinya resorpsi kalsium. Jadi kalsium di dalam ginjal itu ketika terfiltrasi, jadi ketika terjadi filtrasi, terjadi saringan dari ginjal oleh glomerulus, ono kalsium yang katut. Kalau tidak ada paratiroid, kalsiumnya terbuang. Tapi kalau ada paratiroid, maka akan terjadi aktivasi dari protein yang menyebabkan penarikan kalsium dari lumen nefron, jadi dari di dalam bolongannya nefron, ditarik masuk ke dalam tubuh yang kemudian menyebabkan kadar kalsium dalam darah kita meningkat. Paratiroid pergi ke ginjal juga untuk apa? Mengaktifkan 25 OHD menjadi 1,25 OHD 3. 1,25 OHD 3 atau vitamin D atau kalsitriol ini pergi ke usus. Dia akan pergi ke usus, di usus dia menyebabkan peningkatan intestinal kalsium absorption. Jadi ambilan kalsium dari usus akan meningkat. Paratiroid itu strukturnya seperti apa? Jadi tadi ya, preprohormon. Jadi dari preprohormon dia memiliki struktur. Jadi dari 1 sampai 84 dia punya preprohormonnya. Yang ini ya, sorry yang ini. Jadi dari ini ada yang biologically active, itu yang sekuen 1 sampai 36. Terus kemudian C terminal itu adalah buntute. Nah, ini insulin juga punya nanti ya, dia juga punya C terminal juga. Jadi kita bisa mengukur C peptidanya pada insulin gitu kan. Nah, C peptidanya dia terdiri atas 37 sampai 84 dan dia disebut sebagai inactive part. Aktif partnya itu adalah yang 1 sampai 33. 1 sampai 33 atau 1 sampai 36. Terus ada asam amino di depannya yaitu 1 sampai 6 itu kita sebut sebagai prosequence. Nah, prosequence ini kalau masih nempel kita sebut sebagai proparathyroid hormone terdiri atas 90 residu asam amino. Jadi ada 90 asam amino. Kalau kemudian prosequence-nya dipotong, di cleavage, di oksidasi gitu ya, untuk dipotong, maka kemudian akan menghasilkan N-terminal dengan gugus aktif 36 asam amino dan gugus pasif itu dengan sekitar 60 ya, sekitar kok 60 50 asam amino gitu ya. Dulu ketika kita tidak punya cara untuk mengukur, maka kita dulu menggunakan AC yang hanya bisa meriksa ininya saja, hanya bisa meriksa asam amino pada nomor 34 sampai 84. Jadi hanya bisa mendeteksi C terminalnya saja. Terus pada second generation, jadi ketika kita sudah mulai bisa menemukan tekniknya, maka kita bisa mengukur jumlah kadar paratiroid hormon dengan melihat kadar metionin yang ada di dalam di dalam paratiroid ketika dia dalam bentuk eh, prohormon. Jadi kita cari aktifnya dulu. Jadi aktif site-nya itu second generation dan third generation yang sekarang dipakai itu yang diukur adalah eh, protein dari nomor 1 sampai sekitar nomor 60 di sini. Ya, sehingga nggak mungkin salah. Nah, yang terjadi mengukur PTHRP. Jadi parathyroid hormone related in. Jadi yang memiliki struktur mirip dengan sama second generation itu grup ISO. Kenapa? Karena dia yang first generation itu hanya melihat yang belakang, sedangkan yang second generation hanya melihat aktif site-nya saja tanpa melihat panjang ekornya. Dan ternyata PTHRP itu berbedanya di panjang ekornya. Jadi PTH bagaimana cara mensintesisnya? Jadi dari adanya perubahan kadar kalsium, jadi
dipengaruhi oleh kalsium sensing reseptor. Nah, ini kemudian akan menyebabkan terjadinya aktivasi dari gen yang ada di dalam di dalam sel chief untuk dihasilkan mRNA-nya. Setelah dihasilkan mRNA-nya, maka akan terjadi translasi, jadi PTH translasi. Setelah ditranslasikan, maka kemudian dia akan ditranskripsikan, balik transkripsi terus ditranslasikan. Setelah dia ditranslasikan, maka akan menghasilkan pre-pro-PTH. Ketika terjadi perubahan, misalnya PTH translation-nya dihambat atau degradasi dari PTH RNA-nya meningkat, ya berarti nanti kadar paratiroid hormonnya akan berkurang. Misalnya dari proses transkripsi ke translasi terganggu, itu juga nanti kadar paratiroid hormonnya juga berkurang. Nah, diketahui bahwa adanya kalsium sensing reseptor di paratiroid cells itu berpengaruh kepada survivabilitas dari sel chief. Jadi sel chief yang punya banyak kalsium sensing reseptor dan bisa ngambil kalsium dalam darah akan memiliki hidup yang lebih lama dibandingkan sel chief yang tidak memiliki CASR dan juga tidak mampu memasukkan kalsium ke dalam dirinya. Ketika dia tidak mampu seperti itu, kemudian maka sel chiefnya akan menjadi sel oksifil atau berubah menjadi sel lemak. Terus bagaimana paratiroid dilepaskan? Sekali lagi, paratiroid dilepaskan melibatkan aktivitas dari kalsium sensing reseptor. Jadi kalsium sensing reseptornya aktif ketika kadar kalsiumnya berkurang. Hal ini akan menyebabkan aktivasi dari G protein coupled receptor. Nanti ada protein G yang rantai Q1, QA sama QI sama QA yang kemudian dapat menyebabkan aktivasi intraseluler dari eh, kelenjar paratiroid atau sel oksifil, sel prinsipal atau sel chief yang kemudian menyebabkan terjadinya translokasi dari paratiroid hormon vesikel ke permukaan. Jadi karena adanya aktivasi dari CASR, adanya vitamin D yang turut meregulasi PTH gen dan juga meregulasi. Jadi vitamin D itu juga bisa meregulasi CASR gene ya. Maka kemudian akan terjadi transkripsi dari PTH sehingga terbentuk PTH mRNA ditranslasikan menjadi pre-pro-PTH yang disimpan dalam bentuk vesikel sebagai pro-PTH. Terus setelah disimpan sebagai vesikel, di dalam vesikel itu masih ada lisosom yang kemudian memotong pro PTH menjadi PTH. Dan PTH ini ketika terjadi perubahan atau aktivasi dari kalsium sensing reseptor akan menyebabkan pelepasan PTH ke permukaan secara eksositosis ya. Secara eksositosis. Kalau sudah dilepaskan di dalam darah kan, nah ketika berada di dalam darah dia ngapain? Karena ukurannya besar, paratiroid hormon ini tidak memiliki carrier, jadi dia tidak punya paratiroid hormon binding protein, dia nggak punya. Jadi yang dia punya ya dirinya sendiri. Nah, karena ukurannya dia besar, maka kemudian dia memiliki reseptornya di permukaan. Jadi paratiroid hormon akan nempel ke paratiroid hormon reseptor atau PTHR. PTHR ini kemudian akan mengaktifkan G protein coupled receptor, kemudian menyebabkan pelepasan GTP. Nah, GTP bukan pelepasan, menyebabkan aktivasi dari GTP dirubah menjadi menjadi aktif menyebabkan terjadinya aktivasi dari ATP berubah menjadi siklik AMP. Nah, ketika AMP dirubah menjadi siklik AMP, maka akan terjadi aktivasi protein kinase A. Ada aktivasi dari G-coupled protein yang menyebabkan aktivasi dari rantai alfa Q, maka
GTP yang ada justru menyebabkan aktivasi dari DAG dan PKC. Jadi DAG mengaktifkan PKC atau IP3 yang kemudian mengaktifkan atau merubah kadar kalsium. Hal ini kemudian menginduksi efek dari paratiroid. Apa efek paratiroid? Yaitu tadi, kalau di dalam osteoblas melepaskan rengkel. Kalau dia di dalam ginjal, dia menyebabkan resorpsi kalsium. Kalau dia di dalam ginjal, dia juga akan merubah 25D menghasilkan 1,25 OH2D3 atau kalsitriol yang kemudian bekerja di tempatnya masing-masing. Terus paratiroid hormonnya kalau sudah dihasilkan gimana? Ya, setelah dia selesai bekerja ya dipecah. Jadi paratiroid hormon 184 asam amino plus fragmen-fragmennya itu jumlahnya bisa meningkat kalau kadar fosfatnya naik. Kalau kadar kalsiumnya turun, DE apa PTH-nya harusnya naik ini. Ini mungkin berpengaruh pada CASR-nya ya. Jadi kalau CASR-nya bisa. Terus kemudian vitamin D reseptor itu dapat berpengaruh kepada mekanisme dari paratiroid dan menyebabkan aktivitas dari uh, apa FGF23. Jadi oh, paham aku. Ini karena meningkatkan metabolisme. Jadi kalau adanya kalsium berarti metabolismenya akan dihambat. Kalau ada kalsitriol berarti metabolismenya dihambat. Kalau ada FGF23 dia akan dihambat. Tapi kalau ada fosfat dia akan ditingkatkan metabolisme. Maksudnya apa? Fosfat adanya fosfat menyebabkan PTH di dalam sel chief itu justru dihancurkan gitu ya. Jadi jumlahnya tidak boleh banyak. Tapi kalau misalnya kalsium yang datang, maka PTH yang sudah ada dalam vesikel disimpan terus malah dikeluarkan gitu ya. Terus kemudian dari PTH fragmen ini akan bekerja ke tempat yang seharusnya. Kalau dia pergi ke liver, maka dia akan dipecah menjadi PTH fragmen yang memiliki fragmen amin ya, jadi NH2 terminal dan memiliki fragmen COOH terminal. Nah, fragmen ini kemudian akan dibuang ke dalam urin. Sedangkan kalau misalnya PTH ini aktif, maka dia dapat menyebabkan perubahan dari adenilat siklase. Ya, ini sama ya. Jadi nanti kayaknya aku harus menata ini lagi, gambarnya belum pas. Jadi kalau ada perubahan pada kalsium, aktivasi dari kalsium sensing reseptor menyebabkan perubahan atau pelepasan kadar paratiroid, melepaskan hormon paratiroid. Hormon paratiroid memiliki reseptor di osteoblas yang merangsang osteoklas atau pergi ke ginjal menyebabkan aktivasi dari CYP27B1 atau 1 alfa hidroksilase yang merubah 25 OHD menjadi kalsitriol dan pergi ke itu. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan. Terus kalau misalnya sudah pergi ke usus, ngapain? Ya, si vitamin D yang diaktifkan oleh paratiroid akan menyebabkan peningkatan dari intestinal kalsium transport. Jadi transport dari kalsium akan ditingkatkan. Caranya dia bisa nembus melalui basal atau para cellular secretion. Jadi dia kalau misalnya dia bergerak gitu aja dari sini ke sini. Atau dia bisa melalui proses aktivasi dari TRPV6 ya. Jadi TRPV6 ini merupakan transporter dari kalsium. Jadi kalsium ini nanti akan jadi dari lumen akan masuk terus kemudian melewati usus ya melalui enterosit kemudian dimasukkan ke dalam darah. Yang seperti ini kita sebut sebagai paraseluler. Kalau ini kita sebut sebagai vesikular ya jadi dibentuk sebagai vesikel dulu terus dilepaskan atau juga bisa kita sebut sebagai transkaltia ini yang bentuknya seperti vesikel tapi DE melalui aktivasi dari lisosom. Kalau yang ini enggak ya. Jadi DE nempel apa nempel tapi terus diaktifasi lisosom baru bisa lepas. Kalau yang ini yang exositosis atau vesicular transport begitu nempel DE udah meningkat.
Kalau yang ini melalui difusi fasilitasi. Nah, perubahan-perubahan ini dapat merubah kadar kalsium di dalam darah, meningkatkan absorpsi kalsium dalam usus yang dimediasi oleh vitamin D. Jadi prinsipnya kadar kalsium diregulasi oleh bahan. Tiga organ. Yang pertama adalah tulang, dikendalikan utamanya oleh paratiroid hormon dan kalsitonin. Reabsorpsi kalsium di ginjal, utamanya dikendalikan oleh paratiroid. Dan absorpsi kalsium di usus, utamanya dikendalikan oleh vitamin D. Bagaimana? Oh, ini nanti aja, ini belakang aja. Jadi bagaimana kadar kalsium tadi itu bisa mempengaruhi? Ya, yang jelas mulai dari hormon. Kalau kadar kalsiumnya turun, paratiroidnya naik sehingga kadar kalsiumnya naik. Kalau kadar kalsiumnya naik, terus ya apa? Maka akan terjadi aktivasi dari lawannya PTH, yaitu kalsitonin. Kalsitonin dihasilkan oleh sel C. Di mana sel C? Sel C itu kita sebut sebagai sel parafolikular. Dia berada di antara folikel-folikel dari kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroid itu bentuknya seperti folikel, jadi folikel itu bundel-bundel gitu ya. Kita sebut sebagai folikel, di dalamnya ada koloidnya. Jadi di sini ada folikel kelenjar tiroid. Terus kemudian sel C adalah sel-sel yang berada di tepi-tepi atau para itu tepi ya, para folikel. Jadi berada di tepi-tepi dari folikel kelenjar tiroid. Jadi ada yang di sini ya, di pojok-pojok begini. Nah, sel parafolikular ini, jadi ini kita sebut sebagai vesikel dari tiroid ya. Oke. Terus kemudian ini adalah sel-sel folikular dari tiroid. Terus kemudian sel parafolikularnya adalah yang kecil, aduh sorry, yang berada di tepi-tepinya. Oke. Dia akan melepaskan bahan yang kita sebut sebagai kalsitonin. Jadi seperti ini kita besarkan, ada stromanya, ada folikelnya, di balik folikel ini kemudian di antara sel-selnya, jadi bisa di sini, bisa di tengah-tengah antara beberapa folikel, pokoknya dia berada di antara sel-sel folikel. Jadi ini folikular sel, ada koloidnya, terus kemudian sel C-nya akan berada di antara ini. Atau mungkin juga di sela-selanya begitu. Nah, sel C ini akan menghasilkan kalsitonin. Kalsitonin merupakan hormon berbasis peptida. Karena dia berbasis peptida, maka pasti punya mRNA atau punya gen. Gennya ada apa? Ternyata kalsitonin itu ada beberapa gen para kalsitonin. Jadi nanti kita akan mengenal kalsitonin dari sel C dan kita juga akan mengenal kalsitonin dari otak. Jadi kalsitonin itu berasal dari mRNA yang memiliki 6 ya. Jadi memiliki 6 ekson. Nah, ketika ekson itu dipotong intronnya, jadi intronnya dipotong terus digabung. Kalau sambungannya adalah 1,3 ditambah 4 dan poliatil, maka kita sebut sebagai kalsitonin prekursor. Kalau kemudian digabungnya adalah 1,3 tambah 5 dan 6, maka ini kita sebut sebagai kalsitonin yang satunya, yang dari otak gitu ya. Jadi ini ya seperti ini. Jadi kalau kalsitonin itu punya 6 ekson, punya 6 ekson, terus eksonnya yang ditranslasikan 1, 2, 3 ditambah ekson 4, maka dia akan menghasilkan kalsitonin yang dari sel C. Tapi kalau kemudian dia 1, 2, 3 plus 5 dan 6, jadi justru tidak punya 4, maka dia berasal dari sel-sel lain selain sel C. Contohnya pada otak. Jadi otak itu akan menghasilkan yang namanya kalsitonin gene related peptide. Jadi peptida yang mirip kalsitonin dan berbasis seperti kalsitonin. Bedanya dia memiliki N-terminal 1 dan ini memiliki N-terminal 2 yang ukurannya lebih panjang.
Terus dia juga memiliki ekson ya, asal eksonnya adalah 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, sedangkan yang sel C itu cuma 1, 2, 3, 4. Nah, ketika dihasilkan, maka kemudian dia akan dilepaskan. Ketika dia masuk ke dalam darah, maka dia akan menempel pada osteoklas dan membuatnya menjadi tidak aktif. Jadi nempel ke osteoklas, osteoklas aktifnya disuruh mandek. Begitu dia mandek, maka kemudian dia berhenti sehingga resorpsi tulang tidak terjadi. Jadi ini kalsium absorb apa? Kas, jadi kalsium yang ada di dalam tulang tidak di breakdown, tidak dipecah karena sudah disuruh mandek oleh kalsitonin. Bagaimana kalsitonin bekerja? Jadi kalsitonin itu bekerja dengan menempel pada kalsitonin reseptor. Nah, kalsitonin reseptor itu termasuk G protein couple reseptor atau GPCR. Nah, GPCR-nya dia akan bekerja dengan protein gamma dan protein gamma ini akan mengaktifkan AMP menjadi siklik AMP menyebabkan amplifikasi. Tapi kalau kemudian dia berikatan dengan gamma B, itu malah meningkatkan IP3 kinase dan dapat menyebabkan aktivasi dari RAF dan RAS ini untuk apa namanya mitosis. Nah, kenapa kok ini bisa aktif? Karena ternyata gamma kalau bila digandengkan sama protein G alfa yang Q itu nanti mengaktifkan IP3 dan DAG ya. Jadi perbedaan siapa partnernya menentukan efeknya dia. Kalsitonin pergi kemana? Pergi berasal dari kelenjar tiroid, masuk ke dalam darah, pergi ke ginjal untuk mengurangi resorpsi kalsium di ginjal. Hanya saja sampai sekarang kita belum percaya bahwa kalsitonin mampu menurunkan resorpsi kalsium di ginjal karena banyak orang yang banyak penelitian yang dispute tidak menyetujui bahwa kalsitonin itu bisa bekerja ke ginjal. Terus kemudian juga dikatakan bahwa kalsitonin itu bekerja di usus, di mana dia menghambat absorpsi kalsium di usus. Namun sampai sekarang penelitian itu tidak banyak yang menunjukkan bagaimana mekanisme kalsitonin bisa menghambat reabsorpsi kalsium di usus. Yang bisa ditemukan dan semua orang konsisten terus bisa menemukan adalah kalsitonin menghambat atau mengganggu proses resorpsi melalui penghambatan osteoklas dan menstimulasi osteoblast serta menurunkan osteoklastogenesis. Jadi pembentukan osteoklasnya diturunkan. Hanya itu yang sampai sekarang konsisten. Sedangkan yang lain-lainnya ini masih dalam question mark. Jadi bagaimana tubuh kita membalance kalsium? Ya nomor 1 tadi ya, yang paling penting adalah adanya kalsium sensing receptor atau CASR. Jadi ketika kadar kalsium kita turun, melebihi set point. Nah, yang menentukan set point siapa? Ini kalsium sensing receptor. Jadi kalau misalnya kadar kalsium kita turun, yang menentukan oh iki wis mudhun, iku kalsium sensing receptor. Kalsium sensing reseptor bekerja melalui aktivasi kalsium ion kalsium. Kalau enggak ion kalsium enggak bisa. Jadi kalau kalsiumnya itu nempel sama protein atau kalsiumnya itu dalam bentuk kalsium fosfat atau apa, maka dikatakan bahwa blood ionnya ion kalsiumnya apa namanya perlu diukur ya karena kalsium di situ tidak sama dengan kalsium terikat atau total kalsium. Nah, ketika kadar kalsium ion menurun, maka dia akan pergi ke paratiroid. Paratiroid merangsang pelepasan dari paratiroid hormon. Paratiroid hormon akan bekerja pada 3 tempat. 2 tempat sih sebenarnya, yang satu secara tidak langsung di intestin akan menyebabkan peningkatan dari kadar kalsium dalam darah. Ketika kadar kalsium dalam darah itu sangat tinggi atau meningkat tinggi sampai disensing oleh kalsium sensing reseptor, aku gak butuh, maka kemudian akan terjadi pelepasan kalsitonin oleh sel C dari tiroid. Kalsitonin ini akan bekerja pada tulang untuk menghentikan resorpsi, menghentikan aktivitas dari osteoklas dan menghentikan proliferasi osteoklas. Jadi akhirnya
kadar kalsiumnya bisa ditumpuk, dan kalsitonin ini diduga terbukti juga mampu meningkatkan deposit kalsium di dalam tulang, jadi meningkatkan mineral apa proses mineralisasi tulang sehingga kadar kalsium numpuk di dalam tulang dan akhirnya kadar kalsiumnya dalam darah bisa berkurang. Jadi apa itu calcium sensing receptor? Jadi calcium sensing receptor itu adalah sebuah protein GPCR ya. Jadi dia adalah G protein coupled receptor yang berfungsi untuk mempertahankan kadar kalsium. Jadi dia mensensing kalsium ion ya, Ca2+, ingat ya, bukan Ca aja, bukan kadar kalsium. Karena kalau kita mengukur kadar kalsium, berarti kita mengukur kadar kalsium yang bebas, yang terikat, dan juga yang dalam kondisi menempel pada jaringan, jadi keseluruhan. Tapi kalau kita mengukur ion kalsium, berarti ya benar-benar yang bebas. Jadi kalsium bebas inilah yang menjaga agar kadar kalsium dalam darah kita itu tetap baik melalui aktivitas kalsium sensing receptor. Nah, kalsium sensing receptor ini memiliki kadar yang tinggi pada tempat-tempat yang meregulasi kalsium, yaitu paratiroid, ginjal, usus, dan tulang. Nah, kalau PTH, jadi kalsium sensing receptor di PTH, itu dia punya fungsi satu, meningkatkan sintesis dan sekresi paratiroid. Yang kedua, dia juga bisa menurunkan atau meningkatkan kadar PTH di dalam darah karena dia mensens ya, mensensing oh kalsiumku cukup, oh kalsiumku gak cukup, dengan cara menurunkan apa itu ekspresi PTH dan juga menghambat proliferasi sel paratiroid kalau kadar kalsium kita udah tinggi. Kalau kadar kalsium kita masih rendah, maka dia akan meningkatkan sintesis dan meningkatkan sekresi sehingga kalsiumnya tetap bisa ditingkatkan atau tetap berada dalam batas normal. Teori yang terbaru mengatakan bahwa kalsium sensing receptor yang ada di usus dan di ginjal itu bekerja secara independen terhadap PTH. Jadi tidak perlu ada PTH, dia tetap bisa mereabsorpsi kalsium, tetap bisa menarik kalsium, dan bisa tetap menjaga kadar kalsium dalam tulang. Oleh sebab itu, intestinal kalsium sensing receptor itu tidak dipengaruhi oleh kadar PTH dan dia tetap bisa memodulasi masuknya atau keluarnya kalsium dari enterosit ke lumen. Sedangkan kalsium sensing reseptor di renal itu ngatur seberapa banyak resorpsi dia melakukan mengambil kalsium yang ada dalam lumen nefron. Kalau di tulang itu dia nempel yang ada pada osteoklas maupun osteoblast, dia memediasi kadar kalsium di dalam microenvironment dari tulang. Jadi kalau misalnya di sini itu ada tulang ada sel-selnya, terus kemudian kalsium sensing reseptor yang ada osteoklas dan osteoblast itu nentokno. Oh, aku wis cukup kalsiumku. Nah, ada kalsiumnya gak cukup, maka osteoklasnya akan aktif, bone resorption kalsium dalam microenvironment tulang akan meningkat, terus masuk ke dalam darah. Kalau kemudian kalsium sensing reseptor dalam microenvironment dari tulang ini kemudian merasa kalsiumnya banyak, maka dia akan mengaktifkan osteoblast sehingga kemudian terjadi resorpsi dari tulang. Oleh sebab itu, kalsium sensing receptor merupakan komponen yang penting dalam meregulasi kadar kalsium dan menjaga kekuatan tulang kita. Jadi kalsium dan aktivitas dari bahan-bahan yang mendeposit kalsium itu dipengaruhi oleh kalsium sensing receptor. Jadi kalsium sensing receptor itu merupakan GPCR ya, G protein coupled receptor. Sekali lagi, PTH kalsitonin itu G protein coupled receptor KB, GPCR KB bentuknya. Karena GPCR dia pasti punya protein G yang kemudian berikatan dengan gugus alfa, beta, atau gamma. Kebetulan dia berikatan dengan alfa Q11 yang mengaktifkan fosfolipase C. Fosfolipase C akan menyebabkan perubahan DAG, diasilgliserol, dan inositol fosfat 3. Inositol fosfat 3 akan menyebabkan pelepasan kalsium intraseluler dari endoplasmic reticulum yang kemudian meningkatkan kadar kalsium dalam darah dan menimbulkan efek
sesuai dengan efek yang diharapkan dalam sel tersebut. Terus ada juga yang bilang bahwa calcium sensing receptor itu dapat mempengaruhi MAPK maupun ERK1/2. Ini adalah pathway ya, jalur yang bisa menyebabkan aktivasi dari DNA atau gen yang kemudian berpengaruh pada sintesis dari protein-protein transporter yang ada di dalam sel tersebut. Misalnya Claudin, CLDN14 ini Claudin 14. Ini adalah protein yang berfungsi untuk mengangkut atau mengambil kalsium yang ada dari luar masuk ke dalam. Terus kemudian dia juga bisa bekerja melalui fosfolipase D yang menyebabkan terjadinya reorganisasi sitoskeleton. Jadi kalau terjadi reorganisasi sitoskeleton, jadi misalnya sitoskeleton itu awalnya bentuknya begini, terus kemudian oleh adanya kalsium sensing reseptor diaktifkan atau dinonaktifkan, maka apa jenenge rangkanya sitoskeletonnya kemudian akan berubah. Begitu sitoskeletonnya berubah, bentuknya berubah, jarak dengan selnya juga akan berubah sehingga terjadi aktivasi atau perubahan dari kadar kalsium yang ada di wilayah tersebut atau di daerah tersebut ya. Jadi karena ada kalsium sensing reseptor tadi akan kalau kadar kalsiumnya turun menyebabkan aktivasi dari kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid akan pergi ke paratiroid reseptor di tulang ataupun paratiroid reseptor di ginjal menimbulkan aktivitas dari sintesis 1,25 OHD2 menyebabkan peningkatan intestinal kalsium transport yang meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Kalau dari tulang berarti terjadi peningkatan resorpsi tulang menyebabkan peningkatan kadar kalsium dalam darah. Nah, kalau sudah ditarik nih, jadi setelah dilakukan peningkatan kalsium absorpsi, maka kalsium itu jadi kalau kita menarik kalsium, maka fosfatnya itu dibuang. Kalau kita narik fosfat, maka kalsiumnya dibuang. Nah, ini dikendalikan oleh transporter yang kita sebut sebagai NaPi2A sama NaPi2C. Nah, NaPi2A sama NaPi2C ini banyak mengabsorpsi fosfat, sedangkan yang mengabsorpsi kalsium itu kalmodulin, kalbindin 38, kalbindin 39 deh. Terus kemudian kalau misalnya dia sudah kadar kalsiumnya sudah cukup, maka kemudian dia akan menarik atau menurunkan kadar paratiroid hormonnya dengan didegradasi, dipecah. Ini sudah ya di kuliah dari kalsium ya. Jadi ketika kadar kalsium kita menurun, maka PTH-nya naik, bergerak kemana. Ini adalah inti dari kuliah saya dari tadi sampai sekarang. Nah, kalau terjadi perubahan kadar kalsium, maka bank kalsium itu siapa? Tulang. Jadi tulang kita itu 99% adalah kalsium. Jadi kalau kita punya kelebihan kalsium sedikit, masuk didepositkan ke tulang. Itu terus-menerus sampai di mana kita membutuhkan kadar kalsium dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, kalau kamu nanti tidak ingin tulang kamu keropos di usia kamu tua, maka kamu harus memiliki tulang yang kuat. Caranya gimana? Ya minum kalsium, minum susu, ya terus beraktivitas fisik dan lain-lain yang kemudian menginduksi kekuatan tulang. Ketika kamu sudah umur 25 tahun, itu sudah pol. Sudah tidak bisa lagi tulangmu nambah. Jadi kalau kamu ingin tinggi lagi itu angel. Terus juga kepadatan massa tulangnya juga sudah mandek, sudah tidak bisa lagi. Itu yang kita sebut sebagai peak bone mass. Kalau kita sudah mencapai peak bone mass, setelah itu kita hanya bisa mempertahankan, tidak bisa lagi ditingkatkan. Wes ngepol. Habis itu dipertahankan. Ada beberapa orang mampu mempertahankan sampai usia tua, ada yang nggak bisa, sehingga kemudian terjadi keropos tulang, gampang patah tulang, terus gampang terjadi gangguan-gangguan pada tulang. Nah, ini yang nanti banyak kalian butuhkan untuk belajar orto ya. Jadi kalau kamu nanti masuk ke blok muskuloskeletal patologi atau orto. Jadi kalau tulang itu akan terjadi proses formasi dan proses resorpsi. Jadi dari resorpsi itu dimulai dari stromal osteoblast menghasilkan rangkel tadi ya, ligan yang menstimulasi osteoklas.
kita sebut sebagai rangkel. Kalau OPG itu osteoprotegerin. Osteoprotegerin itu musuhnya rangkel. Jadi kalau rangkelnya banyak, OPG-nya mesti turun. Kalau OPG-nya banyak, rangkelnya mesti turun. Itu gitu. Kalau rangkelnya banyak, terus kemudian rangkelnya nempel ke osteoklas, maka akan terjadi aktivasi dari osteoklas. Osteoklas yang aktif kemudian akan membentuk brush border seperti ini, kemudian dia akan chew. Jadi dia akan membuat lubang pada tulang. Nah, ternyata masing-masing sel-sel ini mampu memproduksi vitamin D secara aktif yang kita sebut sebagai paracrine activity, local activity of vitamin D pada ini ya, pada sel-sel ini. Ternyata hampir seluruh tubuh kita itu memiliki kemampuan untuk merubah 25 OHD menjadi 1,25 OHD, terutama pada daerah tulang, kulit, satu lagi mana ya. Jadi vitamin D itu akhirnya dapat kita gunakan sebagai hormon dan juga dapat kita gunakan sebagai sel regulator dari fungsi tubuh kita. Terus setelah terjadi aktivasi dari osteoklas, osteoklasnya matur, maka kemudian dia membentuk resorption pit, terjadilah bone resorption. Kalau bone resorptionnya masih terus dirangsang, maka osteoklasnya akan fusi. Jadi fusiku dia membentuk jadi giant osteoklas begitu. Jadi osteoklasnya jadi besar, begitu osteoklasnya jadi besar, kemampuan dia untuk memotong atau mengambil kalsium di dalam tulang pun akan makin tinggi. Ketika satu masa kalsiumnya sudah cukup atau terjadi peningkatan kadar kalsitonin, maka pada saat itu mulailah terjadi proses resorpsi. Gimana caranya? Yang pertama, osteoklasnya dipatengi dhisik. Jadi osteoklasnya disuruh apoptosis. Setelah dia apoptosis, maka sel-sel imatur osteoblas itu akan melakukan maturasi di mana dia akan mulai menurunkan kadar mulai menurunkan kadar rengkel dan mulai menurunkan kadar OPG dan kemudian dia akan mulai melakukan maturasi pada sel-selnya. Ketika dia sudah mulai matur, maka dia akan menghasilkan osteokalsin. Osteokalsin ini untuk membantu deposit tulang, meningkatkan FGF23 dan juga meningkatkan diferensiasi dari osteoblas. Nah, karena osteoblasnya itu melakukan deposit, BSP ini adalah protein untuk mendeposit tulang. Setelah dia mendeposit tulang, maka terbentuklah yang namanya tulang muda. Nah, tulang muda ini kita sebut sebagai osteoid. Nah, osteoid ini kemudian lama-lama ditimbuni kalsium. Begitu ditimbuni kalsium, osteoblasnya tertrap ya, apa ya? Terjebak ya. Begitu terjebak, maka dia berubah menjadi osteosit. Nah, sepanjang perjalanan ini selalu dimulai dari terjadinya resorpsi menuju ke formasi. Ini kita sebut sebagai bone remodeling. Jadi, kalau ada bone remodeling, ketika sebuah osteoblast menghasilkan banyak rangkel atau ligan, maka terjadi aktivasi dari osteoklas, makrofag menjadi osteoklas, osteoklasnya kemudian melakukan aktivitasnya sehingga terjadi resorpsi dan massa tulang akan berkurang. Tapi kalau yang dilepaskan adalah osteoprotegerin atau protein decoy atau musuhnya rengkel, maka rengkel ini akan menyebabkan hambatan ikatan dari rengkel ke reng. Jadi rengnya ini terus digoceli. Atau si rengkelnya dipegang sama OPG. Jadi OPG ini goceli rengkel. Bukannya rengkelnya menempel ke reng. Sehingga tidak ada aktivitas. Karena nggak ada aktivitas, terjadi blokade dari rengnya nggak aktif, osteoklasnya nggak aktif, maka kemudian massa tulang bisa meningkat. Loh, kenapa kok seperti itu pada tulang? Jadi tulang kita itu punya yang namanya kita sebut sebagai canaliculi harvest ya. Ini canaliculi harvest. Nah, canaliculi ini merupakan sebuah jalan yang berisi kalsium dan ya kalsium larut begitulah. Nah, canaliculi harvest ini mengandung kalsium yang menjadi cadangan pertama. Jadi kalau kadar kalsium kita turun duluan, maka canaliculi harvest ini kita coba mengeluarkan kalsium yang dia miliki dulu.
Begitu dia sudah tidak cukup, maka osteoklasnya akan aktif. Ini yang kita sebut sebagai inkanalikuли, sebagai fast fast pull, dan yang tengah itu yang ini itu sebagai stable pull ya. Jadi labil pull sama stable pull. Jadi kalau kadar kalsiumnya turun, dikeluarkan dulu dari yang kanalikuli dulu. Jadi dari labil pull dulu. Nek labil pullnya habis, baru dia pergi ke tulang, tulangnya dicu, dihancurin, dibonesopsi, menghasilkan kalsium, terus kalsiumnya ini kemudian masuk ke dalam darah sehingga meningkatkan kadar kalsium. Nah, ini karena punya kanalikuli harvest ini. Jadi kanalikuli harvest ini kalau dibesarkan bentuknya seperti ini. Sehingga masuk ke dalam darah, ketika masuk ke dalam darah timbul peningkatan kadar kalsium. Terus bagaimana tadi ya? Ini sama dengan yang tadi, cuman gambarnya beda pada proses resorpsinya saja. Jadi dari pre-osteoklas berubah menjadi osteoklas. Nah itu karena ada yang namanya makrofag koloni stimulating factor atau MSF ya. MSF ini ada dua efeknya. Satu, merubah transformasi dari pre-osteoklas menjadi osteoklas dan meningkatkan osteoklastogenesis. Jadi jumlah osteoklas pre-nya ini akan meningkat. Terus kemudian osteoklasnya menghancurkan permukaan tulang ini. Nah, kemudian dari masing-masing permukaan tulang ini akan dimasukkan ke dalam osteosit. Osteosit kemudian membawa kalsium ke dalam lumen, kemudian masuk ke dalam darah. Gitu. Jadi kalau misalnya PTH-nya banyak, PTH-nya itu akan menyebabkan aktivasi atau perubahan dari tulang, sehingga tulang kita menjadi keropos karena bolong-bolongannya semakin banyak, karena likulinya pun menjadi rusak, yang kemudian aliran kalsium dalam kanal likuli itu berubah. Nah, ketika itu terjadi perubahan, maka terjadi perubahan dari struktur tulang. Oke, ini adalah contoh-contoh penyakit yang kemudian dapat menyebabkan perubahan dari kadar kalsium maupun kadar fosfat. Ingat ya, kalsium itu musuhnya fosfat, kalsitonin musuhnya PTH, insulin musuhnya glukagon, gitu terus. Pokoknya segala sesuatu pasti ada balancernya kalau dia adalah freestanding hormone. Dari freestanding hormone tuh mesti punya musuh, punya lawan, punya antagonisnya. Karena kalau nggak punya antagonisnya, nanti tidak bisa dipertahankan kadar sebuah bahan itu tetap. Kalau hormon estrogen, terus hormon testosteron, adrenal, itu tidak punya counternya. Kenapa nggak punya? Karena dia dikendalikan melalui mekanisme feedback. Kalau ini dikendalikan melalui mekanisme regulasi kadar bahan. Jadi kalau regulasi kadar bahannya rusak atau terganggu, ya nanti akan timbul penyakit-penyakitnya. Jadi misalnya hiperkalsemi. Dalam kondisi alkalis, jadi kalau kadar OH kita banyak, maka justru terjadi perubahan atau gangguan, terjadi peningkatan penyerapan dari kalsium yang menyebabkan kadar kalsium kita meningkat. Selain itu juga kalau kita nggak aktif, jadi kita jarang bergerak, paratiroid kita akan naik. Kalau paratiroid kita naik, maka dapat menyebabkan resorpsi tulang, kadar kalsiumnya juga meningkat. Kalau ada tumor sel, jadi ada sel-sel tumor. Sel-sel tumor ini ternyata mampu memproduksi paratiroid hormone related protein. Jadi protein yang strukturnya mirip paratiroid. Karena strukturnya mirip paratiroid, akhirnya dia memiliki efek seperti paratiroid. Gitu. Terus akhirnya terjadi hiperkalsemi. Jadi kalau kadar kalsiumnya naik, apa yang terjadi? Kalau kadar kalsiumnya naik, maka aksi potensial dari jantung, terutama untuk periodenya akan memendek. Kenapa? Karena kalau kalsiumnya banyak, maka dia akan jadi platunya itu tidak bisa lama. Jadi platunya menjadi pendek. Ketika platunya pendek, tambah lama tambah kecil aksi potensialnya. Terus dapat menyebabkan terjadinya batu ginjal kalau terjadi presipitasi kalsium. Jadi kalsium kalau jumlahnya banyak mengendap dalam ginjal, jadi nefrokalsinosis. Kalau nefrokalsinosis ini batu ginjal ya, atau bisa juga timbul atau mengendap di daerah kulit, maka bisa terjadi keratitis. Terus kalau misalnya dia mengendap daerah otak atau menyebabkan gangguan otak, maka bisa terjadi gangguan psikiatrik atau yang lain.
Kalau hipokalsemi, ya kali dibalik. Kalau vitamin D berlebihan meningkatkan kadar kalsium, kalau vitamin D kurang menurunkan kadar kalsium, PTH kurang menurunkan kadar kalsium, em, gangguan absorpsi menurunkan kadar kalsium, kalau kemudian ginjalnya rusak atau ginjalnya mengalami masalah sehingga kalsiumnya nggak bisa direabsorpsi, juga menyebabkan hiperkalsemi. Yang sama itu adalah aktivitas. Jadi ketika aktivitas kita itu meningkat atau aktivitas kita itu sorry, kalau ketika kita nggak banyak bergerak itu ternyata tulang kita itu bisa dipecah atau bisa juga malah dipertahankan ya. Jadi mari ngono dijano ndek jero gitu. Jadi ketika mobilisasi kita kurang itu ternyata kadar kalsium bisa naik bisa turun. Jadi inactivity sama immobility itu ternyata bisa hipo, bisa hiper. Jadi ini yang kemudian berpengaruh kepada kadar kalsium. Kalau kadar kalsium kita turun, maka aksi potensial kita menjadi panjang. Jadi kadar kalsiumnya itu ini patunya panjang, ini kok lama-lama apa? Bisa henti jantung ya. Terus kemudian bisa juga terjadi tetani, terjadi kejang terutama pada otot ya, karena otot itu membutuhkan kalsium yang sangat sedikit sehingga kemudian begitu dia bereaksi DM mudun bereaksi lagi mudun lagi sehingga kemudian kontraksinya menjadi pendek-pendek tapi kecil gitu. Kalau jantung jadi manjang karena kalsium pada jantung itu digunakan untuk pelatunya ya. Nanti kalau kalian belajar jantung itu ada kontraksi jantung. Kalau fosfat ini karena itu tidak masuk dalam kuliah kita, kalian bisa baca sendiri dan ini merupakan bagian dari metabolisme mineral ya. Kalau magnesium seperti ini, kalau kelainan tulang yang harus kalian pelajari adalah ada namanya penyakit tulang yang kita sebut sebagai osteomalacia. Kalau osteomalacia itu adalah timbunan tulang muda. Jadi osteonya banyak tapi tidak terjadi deposit kalsium. Jadi osteomalacia ini ditandai biasanya dengan fraktur dan deformasi dari spina. Jadi struktur tulang belakangnya jadi berubah. Tapi kalau porosis itu bolong ya. Jadi tulangnya itu terbentuk tapi bolong-bolong gitu ya. Jadi akhirnya timbul terjadi fraktur kompresi ya. Jadi vertebranya terus gini. Jadi apa yang seharusnya panjangnya segini terus menjadi berdekatan. Itu faktor impaksi apa bisa lupa namanya ya. Terus itu dapat menyebabkan gangguan. Terus juga dapat menyebabkan patah tulang ya. Jadi dia itu ketika jalan terus tanpa sebab yang jelas tiba-tiba patah. Ini juga sama ya. Jadi pada osteomalacia itu juga terjadi bone fragility. Ada satu lagi yang namanya osteopetrosis. Osteopetrosis itu justru terjadi penulangan yang sangat-sangat padat sampai seharusnya dia tidak menulang pun jadi tulang. Contohnya pada kartilago di tempat-tempat tertentu, kalau terjadi pada osteopetrosis maka kartilagonya hilang sehingga kemudian gerakan sendinya pun bisa terganggu. Oke, iya. Jadi ingat saja, saya tahu kalian sudah mulai bosan, sudah mulai ngantuk, dan saya tuh kalau tahu EMN itu pelajaran yang paling angel. Tapi ingat loh ya, kalian itu belajar 6 tahun, 7 tahun tuh, kalau kalian diwawancara kan mesti nek ngomong saya ingin bermanfaat. Yuk, ya kalau mau bermanfaat ya mau harus memang berusaha lebih keras dari orang lain. Suatu saat kamu akan jadi harapan orang lain, suatu saat mungkin kamu akan jadi pahlawan orang lain karena dibalik pelajaran yang kalian pelajari sekarang, di situ letak satu kaki kalian di surga. Jadi selamat belajar, semoga nanti kalian bisa lebih paham dan bisa menggantikan kita sebagai dokter-dokter di masa depan yang membaikkan. Mungkin itu kuliah saya. Ada pertanyaan? Ngomong petang jam itu tidak kesel ya. Ada pertanyaan? Belum ada. Baiklah. Kalau sudah tidak ada, saya terakhir ya. Dokter Fancy kuliah jam berapa, Dek? Jam 7 dokter. Oh, jam 7 malam. Habis Iya, sisa. iya. Linknya? Linknya pakai apa? Link mungkin dari dokternya. Hmm? Kami dari Dokter link Fancy. kami dokter. Kalau
Oh, dibuka enggak? Takutnya nanti Zoom-nya nggak nyala kayak saya. Kami ada dari link kami, dokter, untuk Oh, Zoom. sudah. Ya sudah kalau gitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, boleh ditutup dengan doa akhir perkuliahan. Ayo. Baik, alhamdulillah kita tutup perkuliahan kita pada sore hari ini dengan membaca kifaratul majelis. Subhanaka. Woi, wong wis jam keempat kok doa kafaratul majelis. Ayo.